Halo, selamat malam Imelda. Ya, selamat malam, Mas. Selamat malam dengan Mas siapa nih? Nando saya. Mas Nando. Oke, Mas Nando, silakan ceritanya seperti apa? Di daerah mana nih Mas ceritanya? Waktu itu waktu orang tua saya ada di Purbalingga, di Desa Wirasana. Oke, silakan Mas ceritanya seperti apa? Iya, waktu itu sih saya kan pengantin baru ya, baru anak satu. Keluarga orang tua saya itu ada di Purbalingga. Itu umur anak saya sekitar baru umur 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Halo? Ya, kita masih dengerin Mas, lanjut aja. Ya. Waktu itu kalau kita kan ada di kamar depan ya, kamar depan. Itu posisi kamar depan paling depan sendiri, dekat pintu utama, itu kamar saya, sama istri saya, sama anak saya. Yang sering diganggu itu kalau malam tuh kita selalu, kalau saya sendiri selalu tindian tiap malam. Selalu tindian, terus ada beberapa waktu juga kalau sekitar jam 12, jam 1 itu ada yang ketuk-ketuk pagar rumah depan. Teng gitu. Selalu. Padahal di situ tuh di depan itu kebun, samping kanan juga kebun. Itu kalau malam itu sepi bener. Waktu itu sempat memperhatikan nggak kalau pas ada yang sengaja membunyikan pagar gitu? Ya, saya bangun waktu awal-awal di situ saya bangun, itu sempat lihat gitu, kok nggak ada orang, saya diam aja gitu, saya diam. Nah, waktu beberapa juga tiap malam pasti tindian. Terus sempat itu sore-sore sekitar jam 7 malam. Kita jam 7 malam itu saya duduk di depan teras, itu baunya itu bau wangi kembang. Sama rokok tembakau kretek, padahal saya enggak ngerokok, orang tua saya enggak ngerokok, istri saya enggak ngerokok waktu itu. Tapi baunya itu bau kretek orang. Saya hafal betul karena sebelumnya itu ada temennya papa itu meninggal, tapi sudah sekitar 1 bulanan. Itu baunya itu bau kreteknya yang Pak Marno namanya waktu itu yang meninggal itu. Memang tiap sore ada di situ terus gitu. Tiap sore itu main ke situ. Waktu itu saya juga kaget. Aduh, kok baunya bau ini ya, sampai takut gitu. Nah, setelah sering kejadian itu, tiap malam itu saya itu sempat ada yang sekitar jam 1 malam itu ada orang adzan. Jam 1 dini hari itu ada azan ya? Ada azan. Padahal itu jam 1. Loh, saya tanya istri, kok ada azan ya? Yang azan itu anak-anak kecil. Cekikian itu main mektoa gitu, main cekikian. Saya tidak begitu paham karena saya bukan orang Muslim. Jadi saya itu tidak begitu memperhatikan ini jam berapa, tapi saya tahu itu saya baru masuk lihat bola itu sekitar jam 1. Masuk kamar itu jam 1. Itu ada azan. Nah, paginya saya tanya sama orang-orang, tidak ada yang mainan di masjidnya jauh, Mas. Yang rumah yang paling dekat dengan masjid, rumahnya siapa, Pak? Saya tanya ke tetangga, tidak ada yang suara gitu. Sama papa juga dulu waktu saya tanya juga tidak ada. Papa juga masih waktu itu masih lihat bola juga, tidak ada azan. Nggak ada azan ya?
Nggak ada azan. Jadi mereka ditanya satu-satu, nggak ada yang mendengar. Nggak ada yang mendengar. Waktu itu Mas Nando ini mendengar, atau Pak Nando ini mendengarkannya bersama dengan istri. Iya, istri saya juga dengar. Oke. Nah, setelah kejadian itu kita pindah kamar. Istri saya nggak kuat, nggak berani, karena selalu tiap malam Mas itu selalu ditindih. Nah, sempat istri saya itu melihat itu, sempat buka mata itu, posisi itu di atasnya istri saya itu ada sosok hitam besar, itu kayak mau mendekat gitu, jerit. Nah, akhirnya minta pindah ke kamar sebelah. Berapa? Nah, kamar sebelah. Berapa kamar sih Pak di rumah kos itu? 4. 4 ya? Depan 1, 2, 3, yang belakang 1. Oke. Nah, posisi kamar yang sebelumnya pertama kali dipakai buat bapak sama istri ini di mana nih? Depan. Kamar pertama. Kamar pertama. Depan sendiri. Paling depan sendiri. Akhirnya pindah ke kamar nomor 2. Nomor 2. Sebelahnya. Oke. Setelah pindah Pak, ada. Nah, selama pindah perbedaan? itu posisi di sebelah itu semakin panas. Hawanya semakin panas. Padahal di situ posisi hujan atau apapun. Kalau yang kamar pertama itu hawanya dingin sekali. Super dingin. Nah, kamar kedua itu panas. Panasnya itu bukan panas apa, tapi sumuk gitu. Padahal itu sudah dikasih kipas angin waktu itu. Anak juga rewel di situ. Jadi kalau tidur di situ anak nggak pernah yang namanya bisa tenang gitu, nggak pernah. Oke. Lanjut Pak. Terus lebih apa lagi Pak? Ya kalau kejadian waktu itu, ya itu kalau saya yang paling nyata itu yang saya lihat, saya dengar hanya itu. Oke. Itu yang masih jadi pertanyaan Bapak ya dari dulu ini kejadian udah lama ya Pak kontrak di Purbalingga? Sudah tahun 2005 saya. Tahun 2005. Iya. Bertahan di sana berapa tahun Pak? Kalau orang tua bertahan sampai ada 4 tahun. Kalau saya langsung, karena saya pindah kerja, jadi saya pindah seperti itu. Tapi mama juga selalu tidur di depan, itu selalu kayak ada yang posisi melihat di pintu, selalu ada orang yang mau ngintip gitu. Jendela? Bukan, di pintu. Oh, di pintu. Iya, pintu kamar? Masuk, ya, pintu masuk kamar. Ini pintu kamarnya ada daun pintunya nggak Pak? Atau cuman ditutup dengan? Ada. Oh, ada ya. Tetapi waktu ada. itu posisi keadaan pintu nggak tertutup ya? Ya, karena posisi pintunya itu sulit ditutup waktu itu. Saya hafal betul kalau sulit ditutup, jadi selalu ada celah untuk terbuka. Itu selalu ada kelihatan kalau mama bilangnya kalau tidur di situ mesti ada orang yang kayak ada orang di situ melihat gitu. Makanya enggak berani pindah ke belakang. Jadi berarti Bapak waktu udah pindah pun orang tua tinggal di sana masih meneruskan ya tinggal di sana? Masih meneruskan. Tetap aja juga masih diganggu ya? Masih. Jadi teman-teman dari tetangga pun bilang kalau memang rumah itu sedikit lebih
ada, kalau misalkan dulu waktu sempat kosong sekitar ada setahun itu memang lebih kalau orang Jawa itu namanya singup ya. Hawanya itu lebih dingin gitu. Karena pohon samping itu pohon besar, pohon itu depan rumah ya? Pelem. Yang nongko. Sebelah kanan, kiri itu. Sebelah kanan kamar yang paling depan itu, Pak? Ya, sebelah kanan itu posisi ada pohon nangkanya. Kalau Bapak sendiri yang mengalami gangguan, di mana saja, Pak? Kalau saya di kamar pertama. Di kamar pertama dan kamar kedua. Posisi kamar pertama, kamar kedua itu di kiri ya Mas ya. Lihat itu arahnya, kalau arah ke utara, itu posisi ada di kiri kamarnya. Kamar pertama. Kamar pertama. Berarti kalau kita ngelihat ke rumah Bapak, berarti kamar posisi ada di sebelah kiri ya? Kalau mau masuk, kalau misalkan kita bertamu itu kamar ada di sebelah kanan. Kalau bertamu. Kalau bertamu sebelah kanan. Ya, kalau kita posisi ada di dalam sebelah kiri. Sebelah kiri. Dan itu rumah posisi memanjang. Kamar 1, 2, 3 itu berderetan. Terus ada pintu masuk. Nah, pintu masuk sekat baru ruangan dapur. Keluarga, ya. Oh, ruangan keluarga itu, terus ke dapur. Ya, ada tiga segmen rumah itu. Segmen rumahnya itu ada 3. Yang paling kuat untuk godaannya memang itu ada di depan. Ada di depan, paling kuat godaannya. Adik pernah nggak sih dilihatin, Pak, anak Bapak? Kalau saya sendiri karena jarang ada di rumah waktu itu, saya cuma ngalaminnya selalu ketindihan. Itu ketindihan satu malam itu 2 kali 3 kali Mas. Bisa sampai 2-3 kali ya? Iya, semalam. Itu tiap hari. Kalau anak Pak yang diganggu, ada merasa nggak anak bercerita? Anak masih kecil ya Pak ya? Iya, masih 1 tahun. Itu masih 1 tahun. Iya. Tiap 3 bulan sekali itu sakit di situ. 2 bulan, 3 bulan itu mesti sakit. Itu pastikan ke rumah sakit. Biasanya kalau rewel jam berapa aja Pak? Kalau anak di kamar? Kalau pas tidur gitu rewel nggak? Nah, ini yang makanya waktu saya kalau rewel itu bisa dilihat jam-jamnya. Sekitar jam 1-an Mas. Jam 1 tuh rewel. Makanya waktu saya sampai jelang subuh. Jam 2. Sampai jelang sampai jam 2 aja. Jam 2. Nah, habis itu enak tidur, tapi sekitar jam 12 sampai jam 2 itu mesti rewel. Makanya waktu saya dengar adzan jam 1 itu karena kita terjaga karena anak rewel di situ. Itu Bapak dengar suara adzan itu nggak cuma 1 hari aja ya berarti ya? Itu waktu itu 1 hari. Hari berikutnya ada lagi nggak suara azan itu? Nggak ada. Nggak ada azan. Mas Bu. Sedikit aneh. Ya, oke deh langsung ke Mas Bu Pak ya. Pak Nando, Mas Bu, silakan. Iya, ini nun sewu buat Pak Nando. Halo, suaranya nggak jelas Pak. Halo, Pak Nando. Iya, nggih. Ini nun sewu buat Pak Nando. Ini sudah ada beberapa sketsa di. Saya sudah berusaha untuk membuat sketsa di sini. Untuk sketsa yang pertama yang saya buat adalah nun sewu adanya satu orang tua dengan topi, kalau saya bilang itu topi orang zaman dulu nun sewu, dengan memakai boot nun sewu, pakaian putih-putih, terus kemudian di sebelah kiri memegang ada gomjokan kunci nun sewu, terus kemudian di sebelah kanan itu ada satu kayak lentera kuno. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya menggambarkan satu pohon ya,
apa yang panjang kemudian benar pohon nangka. Nun sewu, buahnya banyak ya Pak ya? Kalau berbuah gitu. Buahnya Pak? banyak. Okay. Banyak. Ini saya gambarkan di sini lengkap dengan buahnya. Terus kemudian di sini ada beberapa anak kecil yang memang Nun sewu, anak kecil ini tidak seperti biasanya di Nun sewu. Ada yang memang ya ini kalau digambarnya seperti ini kayak orang itu bersukaria. Terus di sini saya gambarkan ada 4 ya anak kecil yang memang bukan mungkin kalau bentuknya ini bukan bentuk seperti anak kecil di kita, cuma memang dia Pak ada tangan ada kayak itu Mak, ada yang bulu ada yang gondrong terus dengan kuping yang ini kalau saya bilang ini semacam kayak sebangsa jin ngaten je. Itu yang pertama. Yang kedua Nun sewu, ada pintu besi di depan ya Pak ya? Ada pintu besi terus kemudian di sini ada buknya terus pintu besi ngaten. Nun sewu, dekat dengan bangunan kuno atau misalnya bangunan zaman Belanda mungkin yang terus kemudian diperbarui gitu Nun sewu. Kalau rumah di sana enggak ada, cuma mungkin bangunan tahun 70-80-an paling. Gitu. Mungkin dekat dengan suatu kayak mungkin klinik atau rumah sakit atau apa gitu. Dekat rumah sakit RSUD sana. Oh gitu aja. Oke. Itu bangunan lama Pak atau memang bangunan lama yang diperbarui Pak Nun sewu? Iya, bangunan lama kalau RSUD-nya. Begitu ya, oke. Nun sewu, dekat dengan rel kereta api enggak Pak Nun sewu? Rel kereta api enggak ada. Jauh ya Pak ya dari rel kereta api ya. Halo Pak Nando. Ya. Jauh ya dari rel kereta api atau stasiun jauh ya. Jauh. Oke. Jauh. Terus Nun sewu, dekat dengan sumur tua enggak Pak Nun sewu? Kalau sumur tua di belakang ada. Oh, ngaten ya. Oke. Itu setiap rumah itu katanya ada sumurnya memang. Cuma sebelah kiri itu ada rumah memang kalau dilihat dari bangunannya jauh lebih tua dari rumah yang dihuni ibu, mama. Itu ada sumur yang ditutup. Gitu. Nah, saya kurang tahu itu. Katanya sih memang sudah tidak dipakai karena lebih pakai PDAM gitu. Nun sewu, posisi panjenengan dengan rumah sakit itu dekat sekali atau berjarak dijaraki oleh jalan nyebrang dulu gitu atau memang berdampingan Pak Nun sewu? Kalau rumah itu sekitar 400 meter sama rumah sakit. Oh gitu ya, 400 berarti satu deretan itu. Itu Nun sewu depan sudah jalan besar ya Pak ya? Depan jalan kecil. Masih sekitar 10 meter baru jalan besar. Oke. Di area situ ada bangunan zaman Belanda nggak Pak Nun sewu? Kalau kita menuju ke jalan besar gitu Nun sewu. Ada Nun sewu. Mungkin dipakai oleh polsek atau apa gitu Pak Nun sewu? Itu masih pakai rumah sakit kalau nggak salah. Oh untuk gitu. Klinik. Oke. Ya. Ya ini Nun sewu Pak, apakah memang ada hubungannya dengan, karena memang kalau saya lihat dari sketsa yang saya buat ini adalah bentuk dengan orang memakai kunci, dan ini kuncinya juga kunci gombyok zaman dulu ya kalau saya bilang seperti itu. Terus kemudian lentera kotak seperti kayak Nun sewu kalau kita lihat di kereta api itu kan ada yang pakai lentera kotak itu ya, seperti itu. Ya seperti itu ya Nun sewu. Itu ada di depan pintu ya, pintu besi di sini, ataukah memang itu pintu depan rumah panjenengan ya. Terus kemudian di sebelahnya itu, karena ini gambarnya saya jadikan satu. Terus kemudian Nun sewu, anak kecil-kecil, dan ini memang terkesan pohon nangka ini seperti kayak rumahnya Pak Nun sewu. Pohon nangka yang besar itu semacam kayak rumahnya. Oh, dia gitu. berkumpul di pohon nangka tersebut. Karena ini saya gambarkan hanya 4 di sini, karena di sini memang banyak sekali, lebih dari 4 ya Nun sewu. Dan di situ juga ada sesuatu yang ini tidak kelihatan Pak, bentuknya abstrak ya, bentuknya abstrak, jadinya ini tidak saya gambarkan secara jelas di sini. Bentuknya itu semacam kayak kalau kita lihat film Predator ya,
Panjenengan lihat ya film Predator yang Arnold Schwarzenegger itu kalau nggak salah itu ya. Nah semacam itu jadinya kayak bentuk apa ya abstrak seperti itu. Dia bentuk abstrak jalan itu. Jadi kalau kita pakai teleskop panas ya kayak geotermal gitu dia. Kalau manusia itu jalan itu kan kelihatan merah-merahnya gitu. Manusia, nah seperti itu jadinya bentuknya abstrak seperti itu. Tapi membentuk sesuatu bentuk kayak siluet manusia seperti itu. Itu nggak tahu kenapa kok saya lihat itu situ ada kayak tembok yang mungkin bisa dikatakan mungkin karena itu sudah lama ya, jadi melendung-melendung terus kemudian ada yang kelihatan bata-batanya semacam itu. Dia melipir di situ. Terus kemudian saya di bayangan saya ada semacam kayak lengkong letter L ya kalau saya bilang di entah itu tidak jauh dari rumah panjenengan atau mungkin bahkan di rumah panjenengan yang mana saya lampu itu sering saya kalau orang Jawa bilang itu sering pedot atau sering ganti lampu Pak. Iya, kalau yang depan itu selalu putus Mas. Gitu aja. Iya, selalu boros kata kalau Papa ini depan itu konslet terus gitu. Gitu. Padahal sudah dicek kalau untuk kabelnya is okay ya, nggak ada konslet atau apa itu ya. Iya, sudah diganti dengan jalur lain pun masih tetap gitu ya, oke. Ya, dan nun sewu kalau saya boleh ini ya Pak ya, karena memang di situ dekat dengan adanya satu tempat di mana tempat itu seneng atau disenangi oleh makhluk astral, terutama untuk pohon nangka, karena kalau saya bilang pohon nangka, bambu dan lain sebagainya itu adalah berether panas ya, dan biasanya disukai oleh makhluk astral. Jadinya memang nun sewu memang keadaannya seperti itu. Dan ini nun sewu sampai sekarang masih jumeneng di sana atau tinggal di sana Pak? Oh enggak, sudah pindah. Sudah pindah ya, oke. Nun sewu pernah ada satu yang kata teman Papa yang bisa lihat gitu, itu tuh kayak ada ngikut di mobil gitu, mobil orang tua saya itu Espas Silver. Nun sewu, pada waktu itu mungkin Espas ya itu pernah untuk mengantar di stasiun nggak Pak Nun sewu? Iya, sering. Kalau waktu saya pulang ke Solo atau kemana itu sering ke stasiun. Karena kan ke stasiun Brokerto. Dan juga kejadian sempat itu nabrak kerbau juga. Okay. Karena begini Pak, maka dari itu kan pertanyaan saya di sini adalah apakah di situ dekat dengan rel kereta api? Itu kan tadi kan saya sempat menanyakan itu ya Pak. Iya. Karena di sini ini itu semacam kayak seseorang yang zaman dulu itu kayak orang itu menjaga sesuatu ya, jadinya kayak dia itu pegang kunci dengan pakaian kayak nun sewu kayak di PJKA itu loh Pak nun sewu. Ya pakaiannya kayak seperti itu, tapi ini dia pakai topi Pak, pakai topi orang zaman dulu itu Pak. Dan dia juga di sini ada di bajunya ada epauletnya warna putih, terus kemudian dia memakai sepatu boot Pak. Bajunya putih semua terus kemudian memakai sepatu boot. Dan yang paling maka dari itu saya tanyakan apakah dia itu dekat dengan stasiun kereta api, karena di sini dia memakai lentera kotak Pak. Lentera kotak yang biasanya dulu itu untuk mungkin ngecek ngecek rel ya. Iya, seperti itu Pak. Nah, ini karena memang dan ini juga terkesan dia kayak ingin masuk ke bisa dengan ke daerah teritori sekitar rumah panjenengan seperti itu. Apakah memang ini yang dimaksud dalam arti diikuti oleh sesuatu itu? Karena maka itu saya menanyakan apakah dekat dengan rel, dan terus kemudian pertanyaan yang barusan adalah apakah sering ke stasiun lah ini yang jadi. Nah kalau yang sering sekarang itu waktu kejadian itu sebelum pakai rumah itu mobil itu lancar, nggak ada masalah gitu ya. Tapi waktu pindah rumah itu posisi mobil itu kadang-kadang malam ini sudah pindah rumah ya, malam berapa kali nyala sendiri.
malam nyala sendiri padahal itu posisi itu off. Kuncinya itu off. Kuncinya di luar. Kuncinya tidak. Itu di garasi. Gitu. Jadi kejadian itu pun sempat terjadi waktu ada di rumah itu. Itu 2 kali. Itu katanya itu tahu-tahu loh. Sampai mama itu tanya ke papa, "Mas, kok apa itu mesinnya lupa nggak dimatikan?" Sudah, ini kuncinya di luar gitu. Tapi posisi mesin itu hidup. Itu masih di rumah yang di sana. Nah, waktu pindah itu terjadi lagi. Pada waktu di sana ya Pak ya, terutama untuk menghidupkan bisa dikatakan menghidupkan mobil tadi ya. Itu sebelumnya pergi kemana Pak Nunzia? Mungkin bisa flashback. Kalau posisi mobil itu memang sering antar jemput. Kalau mama kan dulu sering ke luar kota juga. Kalau saya dulu kan kerja di Solo juga. Jadi sering jemput saya, sering antar saya ke stasiun seperti itu. Sering kalau ke jalur stasiun memang stasiun Purwokerto memang sering lah. Sering gitu ya Pak ya. Okay. Iya, sebulan 2 kali atau 3 kali seperti itu. Sempat mobil itu macet di sekitar stasiun nggak Pak Nunzia? Mungkin pernah dengar cerita atau kalau itu bagaimana? belum tahu saya. Gitu ya. Belum tahu. Karena ini bisa dikatakan maka dari itu saya bilang tadi adanya sesuatu atau makhluk asal yang ingin masuk ke daerah teritorial. Jadinya dia terkesan kayak jadinya kalau di gambaran saya ini dia ada di depan pintu, dia kepingin masuk dengan membawa segombyok ya kalau seorang Jawa bilang atau sekumpulan kunci, terus kemudian di sebelah kanan itu memegang lentera kotak yang isanya untuk menyusuri rel kereta api seperti itu. Dan ini gambar yang paling jelas yang saya gambar pertama, terus kemudian baru pohon nangka dengan banyak buahnya, terus kemudian anak kecil 4 ini yang bisa dikatakan terkesan dia mengarah ke pohon nangka ini seperti itu Pak. Jadi memang ya juga nun sewu sekali, memang tempatnya juga seperti itu ya Pak. Dan ini bisa dikatakan kalau bahasa saya mengatakan aku terno balik, jadinya seperti itu. Siapapun itu yang nun sewu yang saya gambarkan ya, di depan gerbang ini. Atau mungkin orang kesasar mungkin ya, mungkin dulu kesasar atau meninggal di situ atau mungkin bisa dikatakan seperti itu Pak. Jadinya terkesan kalau bahasanya itu aku terus balik seperti itu. Dia ingin kembali ke tempatnya karena mungkin karena apa yang jadinya memang ini terkesan kayak orang itu kayak orang bingung gitu. Maka dia itu saya bilang gambar ini, terus saya tanya apakah dekat kereta, ternyata jauh ya. Dan pertanyaan terakhir, apakah sering ke stasiun? Karena memang ini identik dengan kalau saya sebut ini orang-orang perkereta apian, seragam-seragam seperti ini gitu. Dan non saya atribut yang dipakai juga ada hubungannya dengan perkereta apian kalau. Dan ini perkereta apian zaman nun sewu, zaman kolonial Belanda. Ya. Mungkin komentar saya seperti itu, Pak. Iya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Nando sudah gabung dengan kita di Nightmare on the Air. Selamat malam Pak Nando. Iya, selamat malam Mas. Oke, terima kasih.